cuma menang keras doang. Ini mobil juara banget, enak banget. Daihatsu Rocky. Kalau di era 90-an itu terkenal dengan mobil yang tangguh ya, 4x4 men. Tapi di era modern seperti sekarang, Daihatsu Rocky belum tentu tangguh karena kita juga belum tahu durabilitasnya. Tapi setidaknya dia jadi sosok mobil yang canggih. Inilah dia, Daihatsu Rocky. Hoi. Ya, lagi-lagi mobil kembar ya. Ini setelah sekian model dari Toyota dan Daihatsu ya. Kalau misalnya lu pasti hafal lah kalau disebutin, gue sih kagak hafal. Tapi maksud gue ini model kembar terakhir dari Toyota dan Daihatsu yang jadilah Toyota Raize dan juga Daihatsu Rocky ini. Dan dia seolah mengulang atau mengusik lagi memori kita di era 90-an dulu ketika Daihatsu punya satu mobil yang tangguh ya, namanya Rocky. Tapi Rocky yang ini kita nggak bisa berharap seperti yang 90-an, cuma dia punya satu selling point yang tersendiri menurut gua. Yang pertama adalah, ini jadi satu-satunya mobil Daihatsu yang paling canggih yang pernah ada di Indonesia. Silakan kalian cek, mobil-mobil apa lagi yang pernah Daihatsu pasarkan yang punya kecanggihan yang sama dengan Daihatsu Rocky ini. Karena dia punya satu sistem keamanan yang sangat oke ya. A.S.A. Kalau nggak salah, Advanced Safety Assistant. Nah, mobil ini bisa ngerem sendiri, bisa mengarahkan kalau misalnya lo nyimpang-nyimpang di jalan ya. Pokoknya masih banyak hal-hal atau fitur-fitur canggih yang bikin kita mengendarainya jadi lebih tenang karena mobil ini sangat safety banget. Nah, sekarang kita bakal bahas gimana sih rasanya ketika lo pakai Daihatsu Rocky di keseharian lo. Oke, dari segi tampang ya sebenarnya ini satu mobil yang sama Raize, tapi menurut gua dia kayak seolah-olah punya dua karakter yang berbeda ya. Kalau misalnya Raize itu bener-bener lebih ke sporty, sementara ini kesan tangguhnya itu tetap diperlihatkan. Kalau bisa lihat dari grillnya ini berbeda sama Raize ya, walaupun lampunya sama, bumpernya juga. Tapi desain sih ini udah banyak lah ya gitu, dan di channel-channel lain juga kalian udah pasti sering lihat. Dan yang bikin mobil ini canggih, nggak cuma sekedar punya mesin turbo 1000 cc-nya ini. Ini di bagian sini ada kamera, dan kamera inilah yang sangat menentukan ketika nanti kita nyetirin si Rocky ini jadi lebih safety dengan fitur-fitur canggihnya itu. Kira-kira kayak gitu. Kalau misalnya bagiannya sih ini udah sama-sama standar lah, peleknya kayak gini, pakai ban Campiro Eco, terus atapnya dibikin dual tone kayak gini, warna hitam, spionnya juga gitu. Semuanya sebenarnya masih sama, dan asiknya lagi, walaupun ini jadi mobil Daihatsu yang paling canggih yang pernah ada di Indonesia, tapi dia tetap punya harga jual yang terjangkau. Seperti image Daihatsu yang sebelumnya lah ya gitu ya. Daihatsu terkenal dengan mobil-mobil yang punya harga jual yang terjangkau, dan ini pun walaupun dia punya fitur yang canggih, tetap punya harga terjangkau. Dengan insentif PPNBM 100%, dia punya harga jual di bawah 250 juta untuk punya mobil seperti ini. Harus kita coba untuk tahu kelayakannya kali. Cuy, nah di dalam kabin ini kan, karena kita nggak mau berlama-lama. Kalau misalnya kalian mau lihat detailnya kayak gimana, itu sebenarnya udah ada di video sebelumnya, dimana si Mang Yudi yang in frame ya. Nah sekarang gue cuma mau ngomentarin dikit aja sih kali ya. Secara kabin ini memang beda banget dari Daihatsu secara keseluruhan yang pernah ada di Indonesia ya. Setirnya aja udah beda, walaupun memang secara material masih kelihatan kurang wah gitu, tapi secara fitur ini lengkap banget. Kanan kirinya udah banyak tombol banget nih. Di sini buat audio, buat trip meter segala macam. Di sini juga, bahkan di sini ada tombol buat power gitu ya. Coba setirnya sendiri ini udah bisa diapain aja nih. Oh, tilt udah bisa, tapi buat teleskopik belum bisa. Tapi ya it's okay lah kali ya. Untuk ergonomisnya sendiri, joknya cukup enak menurut gue ya. Apalagi nih keren banget sih, ada list merahnya yang bikin jadi kayak lebih sporty. Oke. Walaupun ini sebenarnya SUV, tapi gue ngerasain kayak bawa city car kali ya, atau kayak bawa hatchback, jadi nggak berasa tinggi. Dan juga karena dimensinya kompak, jadi memang kanan kiri depan belakang itu tuh jadi lebih berasa enak lah. Kalau misalnya kita bicara dashboard, lagi-lagi ya gue tekankan, untuk material ini memang biasa aja. Lu bakal, aduh gimana ya, maksud gue ya ini biasa banget, plastiknya kelihatan banget, tapi memang untuk urusan fitur ini oke lah.
Di sini nih ada dua buat sensor-sensor ya, stability control, sama buat juga ini nanti gue sebutin, gue lupa namanya. Terus di sini ada buat naro botol minuman. Ini gue nggak tahu buat naro apa ya, tapi ini ada coakan yang mungkin juga bisa kita naruh sesuatu. Udah gitu MID-nya ini sekarang juga bagus banget karena dia udah bener-bener full animasi dan kita bisa ngerubah desain-desainnya itu sesuai dengan apa yang kita mau ya gitu. Dan itu semuanya keren dan juga tetap informatif. Kemudian kita beralih ke bagian tengahnya. Di sini ada layar floating yang ini juga sebenarnya menurut gue sangat mencolok banget di dalam kabin, dan dia udah support Apple CarPlay dan juga Android Auto. Walaupun masih pakai kabel, tapi menurut gue nggak masalah karena secara tampilan nantinya bakal jadi lebih oke. Dan di operasi ini juga dia cukup responsif. Jadi untuk hiburan kabin gue rasa ini tetap oke. Apalagi nih ya kira-kira menarik mata gue di dalam kabin ini, hal kecil detail desain. Di sini buat corong AC-nya, sirkulasi AC-nya dia ada aksen merahnya, jadi menegaskan kalau ini adalah sebuah mobil yang ala-ala sporty lah gitu ya. Terus AC-nya juga udah digital dan sini ada tombol-tombol fisiknya juga. Ada start stop engine di sini dan ini transmisinya udah pakai CVT. Di sini ada motif diamond. Cuma sayangnya buat rem parkir dia masih pakai otot ya, belum pakai colek-colekan jari doang. Walaupun mobil ini compact, tapi menurut gua untuk dalam kabinnya ini cukup lumayan. Bisa dibilang lega juga enggak, tapi dibilang sempit juga enggak, karena memang untuk urusan selonjoran kaki gua, ruang kepala, dan juga buat ergonomis mengemudi ini sangat-sangat enak. Nah, sekarang yang lebih penting menurut gua, kalau misalnya urusan yang lain udah banyak gitu dibahas ya, kita ngebahas yang tadi di awal gue mention. Ini adalah mobil Daihatsu yang paling canggih yang pernah ada di Indonesia. Kenapa? Padahal dia cuma dilengkapi sama satu fitur yang namanya tadi ASA itu ya, Advanced Safety Feature. Nah, dia ada apa aja? Gue nggak hafal. Kita lihat dulu aja. Oke. Daripada salah-salah ntar lu pada komen-komen di bawah kan, mendingan gue lihat. Jadi di ASA Daihatsu Rocky itu ada fitur kayak pre-collision warning. Jadi dia bisa memperingati kalau misalnya kita keluar jalur atau apa, biasanya kalau di jalan tol nih lu keluar dari garis jalan itu ya, dia bisa ada warning. Terus kemudian ada pre-collision braking. Ini juga bisa memperingati kita kalau misalnya ada hal-hal yang kira-kira berpotensi untuk bahaya. Bahkan mobil ini bisa ngerem secara otomatis ketika ada objek yang dianggap punya potensi untuk membahayakan. Jadi misalnya nanti kita coba tes kali ya gitu ya. Kalau di depan tuh ada mobil atau ntar gue taruh kardus gitu, dia pasti bakal langsung ngerem sendiri. Ini udah fitur-fitur canggih mobil-mobil pintar yang kekinian lah, yang akhirnya ada di Daihatsu yang biasanya cuma ngandelin harga murah doang, tapi sekarang mereka mau sedikit lebih canggih kali untuk mobil-mobilnya. Kemudian ada pedal misoperation control. Jadi ini ketika lo nggak sengaja gitu ya nginjek pedal gas, padahal di depan tuh ada objek, ini mobil nggak bisa langsung spontan ngeloyor gitu, enggak. Dia bakal tetap kayak sebenarnya lo kayak ngerasa loss tenaga gitu, tapi sebenarnya itu buat safety, biar lo nggak nabrak mobil yang di depan. Biasanya kalau kita lagi macet, terus kita main handphone nih kayak gue sekarang dan nggak fokus, nah itu kan kadang kita suka lupa diri ya, harusnya ngerem jadi ngegas, harusnya ngegas jadi ngerem gitu-gitulah. Nah, si fungsi fitur ini adalah untuk mengantisipasi hal itu sehingga walaupun dalam kemacetan kita masih tetap dalam kondisi yang aman dan no worry gitu. Terus ada front departure alert, ada lane departure warning, dan juga lane departure prevention. Nah, semua ini ngebikin kita atau setidaknya ya jadi lebih tenang ketika mengendarai Daihatsu Rocky. Memang ini bukan sepenuhnya mobil otonom, bukan, sama sekali bukan. Ini masih mobil konvensional biasa, tapi dilengkapi dengan fitur-fitur semi otonom atau menuju ke otonom. Karena untuk jadi mobil otonom itu perlu kerumitan tertentu untuk menggabungkan beberapa fitur-fitur supaya kita bisa ongkang-ongkang kaki dalam mobil gitu. Tapi kalau ini enggak, kita tetap harus punya kontrol terhadap mobil ini, tapi setidaknya semua konsentrasi lo untuk mengamankan ketika lo berkendara itu bisa dibantu dengan fitur ASA itu tadi. Ini yang jadi daya tarik tersendiri dari si Rocky, yang tadinya dia punya kesan atau punya
karakter yang tangguh sekarang jadi lebih canggih. Dan belum ada mobil Daihatsu lain yang dijual di Indonesia yang bisa menyaingi kecanggihan dari si Rocky ini. Kira-kira kayak gitulah. Nah, sekarang gue ditanya soal, Bang, gimana impresi berkendaranya? Sebenarnya ini namanya mobil kembar. Jujur gue belum terlalu banyak banget pakai mobil ini, cuma beberapa hari doang. Tapi impresinya udah bisa gue dapat lah. Ini sebenarnya sama persis sama Toyota Raiz. Jadi, kalau misalnya kalian ngerasa Toyota Daihatsu Terios itu cuma menang keras doang ya gitu ya, lu mau lewat jalan kayak gimana tuh keras gitu, lu nggak bisa tidur di dalam mobil lah gitu, karena memang itu SUV. Atau kalau misalnya kalian ngerasa Daihatsu Sirion itu terlalu empuk, nah ini tuh ada di tengah-tengahnya. Jadi dia tetap punya redaman suspensi yang bisa gue bilang sedikit dewasa, tapi juga punya tingkat kestabilan yang cukup oke, karena redaman suspensinya juga yang cukup baik menurut gue ya. Dan ini semua terima kasih berkat insinyur-insinyur Daihatsu yang udah bikin platform barunya itu DNGA. Dia udah pakai DNGA, Daihatsu Global Infrastruktur yang baru. Ya itulah gitu ya, gue nggak hafal banget. Tapi dengan platform barunya itu, dia nggak cuma sekedar bikin si mobil ini jadi lebih ringan, tapi juga punya tingkat presisi dan juga pergerakan dari si rangkanya itu bisa tetap enak gitu. Makanya memang ketika lo pakai di dalam kota macet dan lo harus bermanuver, harus bulak-belok dan segala macam gitu, ini mobil enak banget. Steering juga punya feedback yang cukup baik dan akhirnya bisa mengikuti kemauan pengemudi. Begitu juga dengan feeling remnya, gue juga ngerasa nggak ada masalah sama sekali. Gasnya ya dari mesin 1000 cc turbonya itu juga udah cukup bertenaga, walaupun nggak bisa gue bilang bertenaga juga, karena wajar 1000 cc 3 silinder, lo mau berharap apa? Tapi setidaknya, walaupun ini 3 silinder, tapi dia bisa meminimalisir getaran dari mesin-mesin khas yang 3 silinder itu. Jadi akhirnya lo jadi nggak berasa kalau lo lagi pakai mesin 3 silinder. Yang ada, walaupun mesinnya 1000 cc, tenaganya enak nih, padahal pakai CVT. Terus udah gitu, mau manuver-manuver, handlingnya segala macam, ini juga mobil asik banget. Udah gitu dimensinya juga compact. Jadi memang kalau untuk dalam kota, ini mobil juara banget menurut gua. Dia juga dengan sosoknya atau jenisnya sebagai SUV, jadi bisa lebih fleksibel untuk ngelewatin jalan-jalan di perkotaan Jakarta atau di kota-kota besar Indonesia yang sebenarnya nggak cukup ramah untuk mobil-mobil biasa gitu. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena seberapa sering lo bisa menemukan jalanan di Jakarta aja yang itu mulus banget sampai nggak ada cacat sedikit pun. Itu jarang banget. Semuanya kalaupun nggak ada lobang, kalau lu masuk ke komplek-komplek dikit ada polisi tidur segala macam, jalan rusak apa, yang dengan sosoknya SUV ini itu jadi bisa dilewati atau dihadapi dengan lebih baik dan juga bisa memberikan kenyamanan di sisi pengemudinya. Itu yang gue bilang, ini mobil memang urban banget, dimensinya compact, mesinnya bertenaga walaupun kecil ya 1000 cc. Udah gitu fitur-fiturnya juga cukup canggih, dan yang nggak kalah penting adalah harga jualnya yang ternyata terjangkau, khas Daihatsu. Kalau lo nggak sanggup beli Toyota Raiz, setidaknya lo bisa melirik si Rocky ini yang menurut gue juga cukup oke, karena memang secara karakter desain pun juga dibedakan. Jadi secara tampilan nanti juga lo di jalan pasti bakal beda. Lo mau sporty, mau sosok pecicilan pakai Raiz, tapi kalau misalnya lo mau kesannya tangguh, bisa ngelewatin segala macam lintasan gitu ya di kota besar, ya lo pakai Rocky. Intinya kayak gitu. Kalau ditanya, Bang, lo kalau punya duit mau beli Rocky apa kagak? Ya mau lah gitu. Walaupun dia cuma bisa 5 penumpang, tapi ya it's okay, karena memang ini mobil urban. Tapi gue suka karena dia sosoknya SUV tapi dimensinya compact, yang tadi gue sebutin segala macam lah ya. Dia punya sejumlah keunggulan yang bikin harusnya ini jadi salah satu tulang punggung terbaru dari Daihatsu selain dari Sigra dan juga Ayla-nya itu. Jadi nggak melulu Daihatsu itu menawarkan sesuatu yang cuma murah doang, tapi ternyata mereka juga bisa canggih. Dan inilah dia mobilnya. Kira-kira kayak gitulah, gue nggak mau kepanjangan ngomong. Intinya ini jadi satu kesempatan banget buat kita-kita yang istilahnya baru dapat kerjaan, baru nikah, punya keluarga kecil, lo mau punya mobil yang multifungsi, ya Rocky menurut gue cukup baik. Oke?
Tapi kalau misalnya lo nggak sepakat sama semua omongan gue, komen aja di kolom komentar, kita diskusi sehat, oke? Jangan lupa like, subscribe, dan sebar video ini ke seluruh dunia. Gue pamit, peace.